Oke, halo teman-teman semua, selamat hari Senin. Kembali lagi di F9 Football Talks. Hari ini gue akan nemenin teman-teman dalam analisis pertandingan hari Minggu kemarin, sekaligus pertandingan yang sempat nggak dibahas kemarin, yang hari Minggu dini hari ya. Masih ada Roma Inter, masih ada Real Madrid. Gue akan bahas hari ini. Dan kita mulai dari yang paling ditunggu-tunggu sama semua penikmat sepak bola ataupun haters dan fansnya MU ya, yaitu United lawan Crystal Palace. Oke, kalau lu lihat formasi, mungkin lu lihat dari berbagai sumber itu 4-2-3-1. Dari line up Premier League juga, tapi sebenarnya kalau lu buka, gue pakai website sofascore.com, itu ternyata memang bener, dia main 4-2-2-2. Dimana ketika lu nonton, si Sancho itu tetap di sebelah kiri kan. Jadi Sancho sama si Rashford itu ditempatin depan-depanan. Rashford tetap lebih depan dibandingkan Sancho, tapi Sancho tetap di sebelah kiri juga gitu. Nah, seringkali mereka tuker-tukeran tuh. Nah, kadang-kadang si Rashford agak ke tengah, si Sancho yang overlap dari sebelah kiri. Nah, kadang-kadang juga Alex Telles bisa bantu. Nah, permasalahan adalah dengan lu main 4-2-2-2 ini, memang gue yakin si Rangnick ini udah pengen pakai taktik pressingnya, high pressnya. Dengan memasang Rashford di depan, Sancho di depan, Bruno di depan, tiga pemain ini bisa ngepress. Stamina mereka jauh lebih tinggi kalau misalkan secara umur ya. Nah, tapi kalau kita lihat Ronaldo, di menit-menit awal dia sempat ngebantu pressing juga. Tapi gue yakin stamina pasti cepat habis. 36 tahun, lu maksa untuk pressing terus-menerus, gak bakalan bisa. Even Bruno sendiri yang pas awal pertandingan high press banget, sempat dapat intercept beberapa kali, pemain Crystal Palace salah passing, ya lu akan capek juga gitu. Makanya lu butuh, dengan lu masukin Sancho dan Rashford ini, dua pemain ini sangat bisa digunakan untuk taktik ini gitu. Nah, sementara Palace sendiri mainnya juga terlalu banyak salah passing. Terlalu banyak umpan-umpan yang bisa dibilang ceroboh, reckless, di mana mereka seharusnya bisa lebih tenang. Dan bahkan gue nonton pertandingan ini full, gue lihat Palace ini mainnya bener-bener kayak, lu nggak pengen menang gitu. Lu main sepak bola, ini di bawahnya si Patrick Vieira ya, pelatihnya si Palace. Tapi lu nggak pengen menang. Jadi kayak lu udah ngalah aja gitu. Lu mau counter juga counternya nggak jelas. Kadang-kadang umpan-umpan pendek ya, kadang kalau bolong-bolong, bola sekalian maksud gue. Tapi lu nggak jelas gitu, nggak terorganisir. Nah, sementara MU, babak pertama, peluangnya itu gini ya teman-teman ya. Dia terlalu banyak ngasih crossing-crossing yang menurut gue nggak seharusnya lu kasih crossing gitu. Lu mau ngandelin bola-bola atas, artinya lu nggak. Memang betul, itu kerja sama tim. Tapi bola-bola atas kemungkinannya kan lebih rendah ketimbang lu pakai umpan-umpan pendek. Iya dong. Nah, ditambah lagi Peles main lumayan defensif. Nah, berapa kali Alex Telles dari sebelah kiri crossing nggak nyampe semuanya. Jadi babak pertama lu lihat MU sangat mendominasi. Tapi sayangnya peluang emasnya itu cuma terjadi di menit-menit akhir. Si Dalot kalau nggak salah dia cut inside pakai kaki kiri shooting, ya bukan kaki terkuatnya. Itu peluang emasnya menurut gua. Kalau aja dia lebih tenang sedikit bisa masuk gitu. Dan kalau buat lu yang bilang kenapa pada saat itu dia nggak ngoper, dia mau ngoper siapa? Semua pemain MU di marking. Gue jadi dia juga gue pengen shooting, tapi mungkin memang belum terukur aja shootingannya. It's okay, yang penting ada peluang kan. Nah babak kedua baru MU bermain tidak semendominasi babak pertama, memang lebih agresif. Tapi akhirnya dapat gol di menit ke berapa ini ya? 77. Fred. Asisnya Mason Greenwood. Greenwood akhirnya dimasukin. Jadon Sancho yang diganti. Dan golnya Fred kalau menurut lu keren, gue akuin keren. Tapi kita berpikir dari sisi lain nih teman-teman ya. Fred cetak gol kayak gitu. Berapa kali dia cetak gol kayak gitu semenjak dia main di MU? Berapa kali? Sangat jarang kan? Dan lu berharap match-match berikutnya akan terjadi gol-gol spektakuler kayak gini? Nggak mungkin kan? Makanya lu mesti ngandelin gol-gol dari set play. Dari permainan kerjasama tim. Nggak bisa dari gol cantik begini gitu. Lu kasih Fred bola kayak gitu lagi, sekali lagi dia tendang, belum tentu bisa. Dan kali ini dia tendang pakai kaki kanan, bagus banget memang. Kaki yang lemah ya, dibandingkan kaki terkuatnya kiri kan. Spektakuler, 3 poin gitu. Tapi menurut gue masih banyak yang harus dibenahi, terutama kayak menurut gue sebenarnya Greenwood bisa memberikan variasi serangan. Gue nggak bilang dia bikin mandek ya serangannya, gue nggak bilang. Tapi dia bisa ngasih variasi setidaknya dan mungkin perlu dicoba gitu. Cuman masalahnya kalau lu pasang Greenwood ya Sancho sama Rashford gimana gitu. Ya mungkin itu yang mesti dipikirin sama Rangnick. Nah balik lagi ini baru match pertama. Rangnick bilang nggak cukup waktunya. Adaptasi nggak bisa cuman
berapa hari, berapa minggu, butuh berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, kayak Jurgen Klopp bawa Liverpool sampai sekarang itu kan dari bertahun-tahun, dari 2016 kalau nggak salah ya. Tapi it's okay, good, 3 poin, akan lanjut lagi, kita akan lihat lagi ke depannya gimana. Oke, lanjut ke match Spurs lawan Norwich. Oke, Spurs lawan Norwich, gue buka dulu catatan gue. Oke, Spurs main sangat-sangat tidak mendominasi. Cenderung sedikit defensif dan ngandelin banyak counter. Ya, cuman memang kualitasnya Norwich ya. Puki segala macem itu memang masih kurang, masih di bawah levelnya Spurs gitu. Makanya babak pertama si Puki dapat peluang emas banget. Dia gagal cetak gol. Babak kedua Norwich juga dapat peluangnya emas depan gawangnya Hugo Lloris. Masih belum bisa. Padahal udah kebuka banget nomor 35 kalau nggak salah. Nah, sementara si Spurs ini dengan ngandelin counter, tapi gol pertamanya itu murni dari skill individu. Lu lihat golnya Lucas Moura, 1-2 sama si Heung-min Son, memang itu kerjasama. Tapi kemudian si Moura itu ambil inisiatif untuk pakai skill moves, terus shooting dari jarak jauh. Itu kan murni skill individu dia. Nah, dalam pertandingan sepak bola, kita mengandalkan individu boleh, skill individu. Tapi lu mesti bermain sebagai tim dong, iya nggak? Nah, kemudian gol kedua, kalau nggak salah juga dari set piece. Nah, gol ketiga baru si Heung-min Son. Itu baru dari si Ben Davies, kasih umpan yang bagus, terukur, tenang ke Heung-min Son. Heung-min Son juga tenang, cari momentum yang pas, baru coba untuk shooting. Gol 3-0. Kemenangan untuk Antonio Conte dan Spurs. Harry Kane nggak cetak gol dan bodo amat juga. Tuh. Egonya mesti diredam menurut gue ya. Kadang-kadang lu mesti memaksimalkan tim lu. Dan bahkan Dele Alli juga nggak main ya. Cadangan. Gue bingung kenapa Dele Alli nggak dipasang ya. Apakah ada permasalahan ya? Atau memang si Conte udah nggak ngandelin lagi. Karena Heung-min Son sama Moura sama Kane juga bagus banget nih. Si Moura dari match ini membuktikan. Cuman Lucas Moura umurnya itu udah 29. Oh, masih lumayan, masih bisa panjang ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke Madrid. Salah satu striker mereka, Sociedad lawan Madrid ya. Benzema cedera hamstring di kaki kirinya dan harus diganti sama Luka Jovic. Luka Jovic ini sayangnya adalah bermainnya sangat bagus match kali ini. Dimana dikasih assist ke Vini dan dia cetak gol dari sundulan. Memang itu cuma dari sekedar corner dari sundulannya Casemiro. Dan menurut gue Madrid ini dibilang main bagus banget juga enggak ya. Enggak mendominasi juga. Ball possession hampir 50-50. Cuman mereka ini punya skill individu bagus plus mereka punya mental dan kekompakan gitu. Jadi kalau pemain-pemain kayak Kroos, kayak Modric udah pengalamannya tinggi banget. Lu lihat Vini. Vini ini meskipun masih muda, tapi dia punya mental juara gitu. Dia punya mental pengen menang gitu. Makanya kalau dibanding sama Ansu Fati, berkali-kali gue bilang masih levelnya masih di atas Ansu Fati. Masuk ke Jovic, dia pengen membuktikan juga. Dan kali ini dia main bagus, cetak gol. Dia deserve itu menurut gue. Untuk persaingan dengan Benzema, meskipun agak susah ya. Dan mungkin kalau gue jadi Jovic, gue akan pindah klub aja ya. Karena Benzema mainnya udah gacor banget, cuman cedera. Ya kita lihat ke depannya gimana, apakah Jovic akan menggantikan beberapa match apa enggak. Oke, terakhir, gue akan mereview dari Serie A nih. Kayaknya pertama kali gue bahas Serie A. Karena ada pertandingan yang seru juga. Dari Roma lawan Inter. Tim asuhannya Jose Mourinho lawan tim asuhannya Simone Inzaghi. Kita lihat line up dan statistik dulu. Roma lawan Inter, bermain di Stadio Olimpico ya. Sebenarnya Inter itu mendominasi tapi hanya di babak pertama. Oke. Dan gol pertama dari Kalhan Calhanoglu dari corner itu udah gol dari langit bisa dibilang kan. Itu nggak usah kita hitung karena emang sengaja kalau ambil corner pengen cetak gol begitu kan enggak kan mungkin. Nah, mungkin ini dia sengaja gue ngerti ya, tapi itu kan gol yang butuh keberuntungan. Tapi dengan gol itu moral pemain Inter untuk ngejar AC Milan itu lebih mantap lagi gitu. Dan mereka main 3-5-2. Gitu, ngandelin si Ceko di depan dan Joaquin Correa di sebelah kiri. Nah, sementara si Perisic tetap di sebelah kiri sebagai winger kiri. Dumfries tetap di sebelah kanan sebagai winger kanan. Si Calhanoglu sebenarnya sebagai attacking midfield. Tapi sebagai attacking midfield ini cenderung dia sering bantu ke depan. Nah, akhirnya dapat tuh peluang kedua dari si Calhanoglu, dia kasih umpan ke Ceko. Umpannya Calhanoglu ini menurut gue tepat. Dan dia bisa ngeliat positioningnya Ceko yang udah pas di kotak penalti meskipun dijaga beberapa pemain gitu. Tapi dikasih umpan yang terukur, Ceko cetak gol ke mantan klubnya. Terakhir baru crossing dari back kiri. Gue lupa namanya siapa. Kalau nggak salah dari Bastoni ya. Kalau nggak salah ya. Bastoni kasih crossing ke
Akhirnya Dumfries cetak gol pertamanya untuk Inter. Dan 3-0 gitu. Dalam wawancaranya si Jose Mourinho bilang bahwa kualitas pemainnya Roma ini masih ada di bawah Inter gitu. Dan menurut gue dia ngalasan-ngalasan doang ya makanya. Tapi kalau misalkan lu lihat statistik dan pertandingannya di babak kedua tim sama-sama bikin 0 shots on target gitu. Ya benar. Jadi Inter ini mesti lebih fokus menurut gue. Karena kalau lu main gini di Serie A lawan tim-tim yang cenderung lebih markingnya nggak seintens tim-tim luar Eropa, ya lu masih bisa dapat kemenangan kayak gini ya. Makanya Roma sekarang udah peringkat berapa nih Roma ya? Peringkat 8 loh, bayangin. Kalah lagi. Meskipun kemenangan-kemenangan itu Roma nggak meyakinkan, cuma 1-0, 2-0 ya. Kita lihat apakah ada yang perombakan yang akan dilakukan oleh Jose Mourinho, atau mungkin di bursa transfer nanti mendatang, dia akan beli pemain gitu. Menurut gue dia perlu beli pemain ya, untuk lebih ngejar paling nggak masuk ke zona Europa League atau Conference League dulu deh gitu. Mungkin Europa League, karena kalau mau Champions League, lu masih harus berhadapan dengan Atalanta, dan jangan lupa Juventus juga menang kemarin 2-0 lawan Genoa. Juventus ada di peringkat 5 sekarang, dan kita lihat tabelnya dulu ya sekarang ya. Oke. Milan masih kokoh 38, Inter 37 beda sepoin, Napoli beda 1 poin juga, Atalanta juga beda 2 poin. Masih banyak banget kesempatan untuk Inter, Napoli atau Milan ya. Atalanta juga bisa. Kalau Juventus gue agak ragu sebenarnya karena udah setengah musim sebenarnya ini. Oke, tapi kita lihat ke depannya seperti apa. Dan kita akan lanjut mungkin Champions League minggu ini. Ada beberapa match penting, Bayern lawan Barcelona. Kita lihat ke depannya seperti apa. Dan ditunggu kelanjutan dari F9 Football Talks. Teman-teman jangan lupa subscribe dan kita akan ketemu di video berikutnya, oke? Thank you.